Kembali lagi bersama saya Gali Atrapurna. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan UAS 2 2017-2018 mapel matematika kelas 7. Topiknya himpunan. Saya mengambil soal ini dari wordpress.com ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan himpunan adalah pernyataan yang bukan merupakan himpunan. Yang mana gitu. Nah, harus diketahui bahwa himpunan ini adalah kita agak ganti warnanya ya. Nah, himpunan ini tuh adalah sekelompok objek atau sekumpulan objek yang terdefinisi secara jelas. Nah, kita cek di sini di opsi A, apakah opsi A itu himpunan, apakah opsi A itu terdefinisi secara jelas objeknya. Kita bacakan ya, himpunan siswa SMP di kota Tangerang Selatan. Nah, ini cukup jelas ya. Kita diberikan objek, terus kita diberitahu keterangannya. Ini cukup atau bisa dibilang cukup jelas. Kita cek opsi yang B, kumpulan binatang lucu. Nah, binatang lucu. Nah, binatang lucu di sini tuh nggak jelas ya. Lucu itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena lucu itu sifatnya relatif. Jadi kalau misalkan teman-teman mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya, misalkan hewan lucu misalkan. Himpunan hewan lucu, di dalamnya itu ada kuda, ayam, kucing. Nah, itu tuh salah. Karena apa? Karena hal yang sifatnya relatif itu bukan himpunan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang mana? Yang B. Karena apa? B bukan merupakan himpunan. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Perhatikan beberapa kumpulan berikut. Nah, di antara kumpulan-kumpulan di atas yang merupakan himpunan ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita disuruh untuk menunjukkan yang mana sih yang himpunan gitu. Berdasarkan pernyataan yang ada di sini gitu. Kumpulan-kumpulan yang ada di sini gitu. 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, kita cek untuk yang pertama. Kumpulan anak-anak berbadan besar. Nah, ini juga relatif ya, besar. Besar itu untuk siapa? Kalau kita misalkan kita ya, misalkan anak-anak SMP. Nah, anak-anak SMP itu tuh menurut anak kecil ya, yang masih balita itu bisa dibilang besar badannya. Tapi kalau misalkan anak-anak SMP dilihat oleh orang-orang yang lebih tinggi ya, itu tuh bisa dibilang mereka kecil gitu. Ini sifatnya relatif. Jadi yang relatif itu bukan himpunan. Berarti yang ini tuh yang opsi pertama ini tuh tidak memenuhi ya. Oke. Kita ke opsi yang kedua, kumpulan binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air. Nah, ini jelas ya, kita bisa kelompokkan binatang-binatang yang hidup di air. Maka ini merupakan himpunan. Kita checklist. Untuk yang ketiga, kumpulan kendaraan beroda 4. Ini juga cukup jelas ya, kendaraan beroda 4. Jadi kita bisa mengelompokkan kendaraan beroda 4 itu ada apa aja. Ini kita katakan himpunan. Nah, untuk yang keempat, kumpulan murid berwajah cantik. Murid berwajah cantik. Nah, cantik di sini bukan himpunan. Karena apa? Sifatnya relatif, maka ini bukan himpunan. Jadi jawaban yang memenuhi adalah yang 2 sama 3, berarti yang C. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini jika himpunan P berisikan anggota bilangan prima ganjil, pernyataan berikut yang benar adalah. Jadi himpunan P itu isinya itu adalah bilangan prima ganjil. Kita cek aja di sini. Untuk opsi yang A apakah benar pernyataannya? 2 anggota P. 2 kan bukan bilangan ganjil. Sedangkan P itu anggotanya itu harus ganjil dan harus prima. Wah, di sini tidak memenuhi ya. Kita cek untuk yang opsi B, 5 bukan anggota P. 5 bilangan prima, 5 juga bilangan ganjil. Wah,
Wah, berarti si 5 ini termasuk ke dalam P, tapi di sini dia tidak termasuk ya. Jadi bukan anggota, maka ini tidak memenuhi. Kita ke opsi yang C, 9 anggota P. 9 bilangan prima. Bukan ya. 9 itu bilangan ganjil, tapi bukan bilangan prima. Berarti ini tidak memenuhi. Kita ke opsi yang D, 17 anggota P. Anggota himpunan P. Si 17 ini bilangan prima. 17 bilangan ganjil juga. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Gitu. Lanjut ke soal yang keempat. Diketahui himpunan A berisikan bilangan genap yang kurang dari 10. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini. Si A itu isinya itu ada banyak. Bilangan genap yang kurang dari 10. 10, 8, 6, 4, 2, negatif 2, dan seterusnya ya. Negatif 4, negatif 6. Si 10, ini salah guys. Harusnya si 10-nya nggak masuk ya. Si 10-nya itu nggak masuk karena apa? Kurang dari. Nah, kalau kurang dari sama dengan baru si 10-nya ikut gitu. Jadi kurang dari itu dimulainya berarti dari 8. Gitu. Oke. Sekarang kita cek di opsinya. Jadi kita disuruh untuk mencari pernyataan yang tidak benar. Oke, kita untuk opsi yang A, kita cek ya. Kita ganti warna dulu. Jumlah anggota himpunan A adalah 4. Kurang cek ya. Wah, ini jumlahnya ada berapa? Wah, banyak ya. Ini jumlahnya ada banyak, enggak 4. Berarti ini salah. Berarti ini juga memenuhi ya. Opsi A. Kita cek semuanya karena saya melihat ada yang kurang tepat juga. 8 anggota A. Ya benar, ini benar. 3 anggota A, kita cek. 3 anggota A. Oh, bukan anggota A 3 ya. Berarti ini juga bisa jadi nih. Sorry. Berarti ini juga bisa jadi nih. Si C. Kemudian opsi yang D. A adalah himpunan tak berhingga. Tak berhingga. Wah. Ini benar ya. Karena dia itu tak hingga banyaknya ya. Setelah negatif itu masih ada negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya. Yaitu bilangan genap ya, seterusnya gitu. Lebih kecil dari negatif itu masih banyak bilangan genap lain. Jadi di sini opsinya ada 2 dong, A sama C. Oke, gak apa-apa lah. Kita lanjut ke nomor 5. Kita ke nomor 5, guys. Nah, jika himpunan Q berisikan bilangan kelipatan antara 10 dan 60 yang habis dibagi 4. Maka NQ adalah berapa gitu. Si NQ itu adalah kardinal dari Q. Kardinal itu apa? Jumlah anggota himpunannya gitu. Ada berapa gitu. Oke. Kita dari 10 sampai 60 yang habis dibagi 4 ada berapa? Kalau kita hitungnya dari 1 ya. 10 ke 60 kan selisihnya 50 ya. Nah, kalau kita hitung dari 1 berarti dia itu ada sekitar 12. Ada 12 ya yang habis dibagi oleh 4. Ada 12. Namun karena di sini dimulainya dari 12, dari 10 ya, berarti 12 juga kan habis dibagi 4. Maka ini nambah 1, tambah 1 jadi sama dengan 13. Jadi ada 13 gitu. Jawaban yang benar adalah yang D. Gitu. Jadi jumlah anggota dari 10 sampai 60 yang habis dibagi 4 itu ada 13. Ya, kalau misalkan kurang yakin bisa dicek sendiri. Dan kalau misalkan butuh ada pertanyaan mengenai kenapa nih kayak gini, nah nanti kita akan jawab di video yang lain gitu. Kalau misalkan penasaran. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Jika R adalah himpunan huruf pembentuk kata Tangerang, maka NR adalah, nah NR itu apa? Jumlah anggotanya gitu. Oke. Pembentuk kata Tangerang. Kita list ya himpunannya. T. Jadi si himpunan itu gak boleh ngulang ya. Kecuali himpunan ganda itu bisa. Tapi kalau himpunan aja ini gak boleh ya. T A N G E
R. Jadi ada berapa? Kan si A, nah A, N, G-nya udah ada, berarti gak boleh ditulis lagi gitu. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti NR-nya itu ada 6. Yang A jawabannya. Oke, kita ke nomor 7. Pernyataan yang benar tentang penyajian himpunan dengan cara mendaftar adalah, nah kita disuruh mengecek mana sih yang pakai cara mendaftar. Cara mendaftar tuh kayak gini contohnya nih. Misalkan himpunan A, nah jadi kita daftarkan si elemennya itu 1, misalkan 2, 3, 4. Atau misalkan himpunan B apa gitu, isinya nanti tuh di list gitu, di list. Jadi didaftarkan satu-satu di sini. Oke, kita cek ya. Untuk opsi yang A, nama bulan yang diawali huruf C ini bukan ya, karena nggak di list. Ini juga bukan. Ini ada kesalahan juga nih. Di kiri kanannya nggak pakai kurung kurawal. Kita ke opsi yang C. Nah, opsi yang C ini tuh yang memenuhi ya. Karena di list gitu bulan-bulannya. Sama kurung kurawalnya juga lengkap. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Lalu kenapa yang D ini nggak benar? Nah, kalau yang D ini bukan dengan cara mendaftar, tapi dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau misalkan teman-teman lupa, bisa dipelajari lagi materinya, dibuka lagi bukunya, dibaca-baca lagi. Oke, kita ke nomor 8. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, kita cek satu-satu ya. Untuk opsi A, 9 anggota himpunan bilangan prima. 9 bukan bilangan prima, ini salah ya. 9 itu habis dibagi 3. Sedangkan bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Ini kan habis dibagi 9, habis dibagi 3, habis dibagi 1. Gitu. Kita ke opsi yang B, 256 bukan anggota himpunan bilangan kelipatan 4. Nah, cara ngeceknya gini. Kita kalau pengen tahu suatu bilangan itu kelipatan 4, kita cek digit terakhirnya. 2 digit terakhir gitu. Nah, kemudian kita bagi 4. Kalau bisa dibagi 4, habis dibagi 4 ya. Itu tuh kelipatan 4. Kita bagi. Ini hasilnya 14. Oh, berarti ini kelipatan 4 dong, 256. Nah, berarti wah, ini salah ya, karena di sini bukan anggota bilangan himpunan bilangan kelipatan 4. Kita cek untuk opsi yang C, 89 bukan anggota himpunan bilangan. Ini kurang ya. Nah, bukan anggota himpunan bilangan prima. 89 itu bilangan prima ya. Karena dia itu cuman bisa dibagi sama 1 dan 89. Maka ini salah juga. Dan opsi yang benar adalah yang D. Mengapa? Karena 169 itu memang benar adalah anggota himpunan bilangan kuadrat. Karena 169 itu adalah 13 kuadrat. Bisa dicek di kalkulator ya. Kalau misalkan teman-teman penasaran itu ya. Berarti jawabannya benar adalah yang D. Sekian mungkin video dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.